Sahabat Suara Tepian, kami bersyukur diterima oleh seorang politisi PD Perjuangan. Dia anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan saat ini maju menjadi calon legislatif di DPR RI di Dapil 7 nomor 3 Karawang, Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi. Horas Pak. Horas lah. Senang kami diterima berbincang-bincang di tengah kesibukan di masa kampanye. Iyalah. Masih memberi ruang untuk kami. Bagaimana kabar Pak? Baik, kabar baik. Yang penting tetap waras. Nama itu aja udah membuat kita tertawa. Iya. Sebagai politisi, bisa cerita nggak awal kemudian tertarik atau memang ada latar belakang keluarga juga menjadi politisi? Ya, jadi saya ini lulus SMA di Madiun. Oke. Karena memang saya lahir di Madiun, karena memang mama saya Madiun. Oke. Walaupun orang tua laki-laki saya, ayah saya asli Ulele, Banda Aceh. Kebetulan saya tamat SMA 89. Saat itu saya sebetulnya diterima kuliah di IPB PMDK saat itu. Cuman saya hijrah ke Jakarta, ada bibi saya di Bekasi. Bule lah kalau orang Jawa, bibi. Nah dari situ begitu sampai Jakarta saya sakit Bang. Sakit parah lah pokoknya, hampir 1,5 tahun saya nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya saya nggak lanjutkan itu kuliah. Nah tiba-tiba saat itu ada salah satu orang Madiun jadi manajer sebuah pabrik sepatu di Bekasi di Kalimalang ini, PT Tongyang. Udahlah Ras, ikut kami aja katanya. Oh. Ikut saya aja kerja gitu. Ya akhirnya saya memutuskan untuk ikut kerja dan saya diterima mulai bekerja itu 91 Bang. 91 dan setelah itu saya kerja 1 tahun ada pemilihan ketua SPSI. Oh. Serikat Buruh. Jadi aktivis buruh kemudian. Dan saya maju aja ikut pemilihan. Waktu itu karyawannya 10.000 dipilih langsung. Dan alhamdulillah saat itu saya terpilih. Nah dari situ saya berkarir di Serikat Pekerja sampai akhirnya dari mulai jadi sekretaris di kabupaten kota, kemudian jadi ketua di kabupaten setelah pemisahan, sampai saya jadi ketua di Jawa Barat 2003. Ya kerjanya ya advokasi buruh, demo, pokoknya tiap kenaikan upah pasti mimpin demo lah. Pasti itu, udah pasti. Termasuk pernah juga nutup jalan tol saat itu dan lain sebagainya. Nah tiba-tiba 2007 saya dipanggil Bu Megawati dan Pak Taufik Kemas. Saya juga nggak tahu beliau kenal saya dari mana, melalui salah satu orang dekatnya Mas Darmono. Mas Darmono ini anggota DPR RI saat itu, yang selalu kemana-mana bareng Pak Taufik Kemas. Mas Waras dipanggil Bapak katanya. Saya Tengku Umar aja nggak tahu Bang. Dipandulah saya datang ke Tengku Umar dan menjelang maghrib saya masih ingat betul bulan Juni tahun 2007. Udahlah Ras, nggak usah demo-demo lagi, kamu ikut saya katanya. Ikut PDI Perjuangan. Saya nggak berpikir 2 kali Bang, saat itu juga di detik itu juga saya sampaikan iya kepada beliau berdua. Di Kongtai dulu jabatannya apa? Di Tongyang, ketua. Tongyang. Ya, Tongyang saya di development Bang. Baik. Nah, terus setelah itu saya berapa minggu kemudian dipanggil lagi, Ras urusin Jawa Barat ya. Ini kata Pak almarhum Taufik Kemas. Dan saya bersyukur setelah itu beliau mengajak saya keliling dari mulai Bogor, Cianjur, Bandung dan seterusnya di Jawa Barat, yang ngasih tahu lah, ini loh Ras perjuangan saya dulu di Jawa Barat, kira-kira gitu Bang, awalnya. Lalu sebagai politisi bergabung di PD Perjuangan, apa kemudian yang Pak Waras lihat sebagai politisi ya,
Karena politisi ini kan banyak linknya, banyak relasinya Ya. untuk membuat perubahan. Tapi tentunya di Jawa Barat ini kan luar biasa sebagai ruang terbuka untuk berpolitik begitu. Karena kita tahu juga secara bangsa ini ada satu masa gerakan yang separatis kita sebut lah. Ya. Juga sepertinya akar itu juga masih ada di Jawa Barat begitu. Ya. Jadi memang Bang, ketika saya jawab iya itu, saya hanya punya dua alasan. Ketika Pak Taufik dan Bu Mega mengajak saya saat itu. Pertama adalah soal keyakinan. Keyakinan ini bisa diterjemahkan sebagai ideologi lah. Karena saya diajarin ayah saya tentang Soekarno, tentang keindonesiaan tuh dari saya SD saya udah diajarkan. Saya mindahin foto Bung Karno dari ruang tamu ayah, saya dilempar batu sama ayah saya. Itu yang pertama, keyakinan. Yang kedua, saat saya ditawarin 2007 itu Bang, teman sebangku saya di SMA, itu sudah ketua DPRD Madiun dari PDI Perjuangan. Namanya Yohanes Restu Nugro dan dia Katolik. 3 tahun kami sebangku sekelas Bang. Nah itulah yang membuat saya termotivasi, ya sudahlah. Karena saya yakin tentang keyakinan saya. Yang saya maksud adalah kita ini kan waktu SMA belajar Bang ya, belajar sejarah, belajar dulu ada ilmu namanya PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Saya menganggap bahwa Pancasila itu anugerah bagi bangsa kita. Sehingga bicara kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kemudian bicara suku, agama, itu ya kita bersyukur ada Pancasila. Dan saya semakin yakin tentang itu Bang, ketika saya pernah mewakili utusan Indonesia, kursus leadership di Singapura 2004 lah. Itu masih ketika aktivis buruh ya? Masih aktivis buruh. Saya 2004 dikirim melalui PBB ya, melalui ILO, belajar leadership di Singapura, tepatnya di NTUC. Ya. NTUC ini serikat pekerja yang besar di Singapura yang sangat kuat, Nah, kami belajar di situ se-Asia Pasifik, satu negara satu orang. Saya terpilih mewakili Indonesia. Dari situ saya semakin yakin ketika teman-teman saya yang dari Bangladesh, dari Pakistan, dari Uzbek, dari Fiji, dari Aussie, Australia, itu ketika diskusi selalu bicaranya kalau manggil saya Warasto. Padahal nama saya kan Waras Wasisto ya. Warasto, you pokoknya blessing lah punya Pancasila gitu. Nah itu menambah keyakinan saya. Nah setelah saya masuk PDI Perjuangan 2013 saya diberangkatkan Lemhanas oleh partai. Makin saya teguh bahwa ini jalan saya. Kalau kita lihat ideologi dari PDI Perjuangan kan selalu disebut atau slogannya partai wong cilik begitu, orang-orang kecil. Hubungannya misalnya dengan para buruh ini kan orang-orang kecil yang berjuang untuk hidup begitu. Apa juga karena Pak Waras waktu itu aktivis buruh, maka dipanggil, maka diminta untuk bergabung? Ya saya pikir salah satu yang membuat saya dikasih kesempatan lah bahasa saya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan ini ya karena saya aktif di buruh. Jadi orang nggak boleh lah klaim-klaim aktivis buruh kalau nggak pernah kerja di pabrik lah Bang. Ya itulah masa-masa susah dulu. Artinya kita merasakan betul bagaimana kerja sebagai buruh di pabrik itu. Dengan gaji yang ya kita semua tahu paling standarnya UMR. Dan itu saya alami hampir 7 tahun. Sampai akhirnya setelah 2007 saya diberi kesempatan bergabung dengan PDI Perjuangan, saya resign dari serikat supaya saya nggak dua kaki Bang. Jadi saya meneruskan ideologi saya membela wong cilik melalui partai. Kalau tadinya melalui serikat buruh. Apa yang menjadi tantangan ke depan buruh agar juga mereka melek literasinya juga tercerahkan, tercerdaskan agar buruh ini nggak dianggap sepele begitu?
dari saya keliling di Bekasi, Kerawang, Purwakarta itu, keluhan rata-rata adalah susahnya cari kerja. Artinya problem soal pengangguran. Nah, kelemahan kita menurut saya bahwa pemerintah ini selama ini tidak menyiapkan orang-orang, khususnya orang-orang lokal. Contoh tadi kita bicara kawasan Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Pemerintah Bekasi, Kerawang, Purwakarta ini nggak pernah mencetak orang melalui sekolah yang kemudian siap kerja. Nah, kurikulum kita ini kan banci, Bang. Kalau boleh saya ngomong. SMA misalnya A1, A2, A3. Ketika lulus belum tentu pabrik bisa terima. Karena nggak punya keahlian khusus. Kenapa kita nggak berani misalnya membuka sekolah kejuruan khusus? Otomotif lah, langsung gitu. Sekolah otomotif, sekolah elektro, sekolah cyber gitu. Nah itu yang menurut saya ke depan harus disiapkan sehingga yang selama ini orang teriak, putra daerah nggak menikmati apa-apa. Yang selalu kerja adalah orang-orang dari luar, pendatang dan lain sebagainya. Ini karena memang kita nggak siap. Satu itu. Yang kedua, kawasan industri, perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi, Kerawang, Purwakarta ini juga harus dibuat aturan, jangan semaunya. Misalnya dalam konteks penerimaan tenaga kerja minimal 20%-nya harus putra daerah, itu harus diatur. Kalau enggak dia semaunya, dan kalau saya jadi pengusaha, Bang, saya pasti akan yang paling menguntungkan buat saya. Karena kalau perusahaan pasti ukurannya benefit. Ukurannya pasti keuntungan. Yeah. Saya ngapain pakai tenaga kerja yang nggak menguntungkan, kan kira-kira begitu. Nah, ini yang harus disinkronkan. Jadi problem pertama adalah pengangguran. Problem kedua adalah menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Yeah. Yang ketiga, perusahaannya harus diatur. Kira-kira gitu. Nah, problem buruh saya pikir soal kesejahteraan dengan upah layak UMK yang tiap tahun ini sudah bagus, mekanismenya, prosesnya. Saya juga dulu salah satu anggota Dewan Pengupahan Jawa Barat 3 tahun. Jadi saya tahu betul mekanisme pengambilan keputusan menentukan upah minimum provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, hanya saja yang lain ini juga harus diberikan kepada buruh, tidak hanya upah minimum gitu, Bang. Kita garis bawahi tadi soal pendidikan buruh itu. Ya. Setahu kami di PD Perjuangan semua politisinya akan melewati sekolah politik ya. Ya. Ada rentetan yang harus diikuti. Saya kira ini bagus dalam mengedukasi seseorang untuk makin cerdas di bidang mana dia berkarya. Betul, betul. Pertanyaannya kemudian, karena buruh ini kan agak sulit mendapat ruang untuk teredukasi itu, tercerahkan itu. Apa wadah yang harus disediakan untuk mereka begitu? Ya, sebetulnya partai bisa bekerja sama, Bang, dengan para serikat pekerja, serikat buruh. Kalau saya diberi kesempatan yang lebih besar oleh partai, saya akan lakukan itu. Karena saya sepakat tadi bahwa ketika bicara PDI Perjuangan, orang akan terstigma partai wong cilik. Ketika bicara wong cilik, itu siapa? Ya mayoritas petani dan buruh. Baik itu buruh di nelayan, buruh di pabrik, buruh yang lain-lain gitu. Sehingga seharusnya partai PDI Perjuangan ini mulai membuka diri dan konsen dengan itu gitu. Saya sepakat itu. Seingat kami, Bang Waras, pernah satu momen ketika ada ungkapan kaum Marhain. Marhain itu katanya nama seorang petani buruh begitu. Betul, betul. Perjumpaan Soekarno dengan buruh. Betul, itu. Betul. Interaksi mereka, kemudian dia ingin melahirkan semangat dari pergerakan agar buruh tidak dihinakan begitu. Betul. Di Jawa Barat, karena ini kan termasuk massa terbesar di Indonesia. Bagaimana mengelola Jawa Barat secara keseluruhan? Karena di sini juga berjuang banyak orang begitu. Ya memang Jawa Barat ini secara geopolitik memang seksi dan agak rumit, Bang. Karena terbelah dalam berbagai geopolitik yang menurut saya nggak mudah bagi partai politik untuk merebut di Jawa Barat. Artinya ada di sisi selatan yang itu kalau cerita histori, cerita DITI. Ya.
Kalau kita bicara 212, Ya. penyuplai terbesar juga Ciamis, Tasik, Garut, dan seterusnya. Jadi memang nggak mudah. Nah, PDI Perjuangan pasti basisnya di wilayah buruh. Saya bisa pastikan itu mana? Pantura, Kerawang, Indramayu, Cirebon, Subang. Itu pasti basisnya PDI Perjuangan. Memang geopolitiknya agak unik dan agak rumit. Nah, kemudian setiap pemilu itu nggak bisa ditebak di Jawa Barat, Bang. Ini bedanya dengan provinsi lain. Jadi pernah suatu saat Demokrat menang, tiba-tiba habis, langsung drop, nggak sampai setengahnya. Ya. Akhirnya kita menang. Nah, kemarin kita nggak turun, tapi kemudian dibalap Gerindra. Kita nggak tahu lagi nih yang terjadi 2019. Dan itulah Jawa Barat gitu. Jadi memang ngurus Jawa Barat ini ngeri-ngeri sedap lah. Harus tahu betul karakternya Jawa Barat. Dan ya mohon maaf, saya alhamdulillah 15 tahun ngurus partai di Jawa Barat. Dari mulai wakil ketua sampai jadi bendahara, sampai jadi ketua fraksi. Saya bisa menyelami masyarakat Jawa Barat dan relatif penerimaan ke saya luar biasa baik. Dan ini nggak mudah, Bang, butuh ikhlas dari baik sisi waktu, tenaga, pikiran gitu. Mohon penjelasan karena Bang Waras tadi sebut juga Pantura, Pantai Utara itu. Sejak dibangun tol, terkoneksi seluruh tol di Jawa ini, justru Pantura yang dulu kita sebut juga lahan ekonomi, memang menjadi daerah macet juga. Banyak sekarang katanya restoran di Pantai Utara itu tutup karena tidak ada lagi pengunjung ke sana. Mohon penjelasan soal itu. Ya sebetulnya kan apa yang dilakukan pemerintah ini niatnya baik, Bang. Ya. Tapi untuk jangka pendek pasti akan akan ada resiko seperti itu. Artinya begitu tolnya berfungsi, jalan utama Provinsi Pantura yang dulu banyak truk, banyak bis mampir mereka pasti cari yang efektif, efisien. Ya, masuk ke tol. Masuk ke tol. Dan kerugian mereka kan hitung-hitungannya hanya bayar tol. Ya. Yang tadinya nggak keluar uang untuk bayar, sekarang bayar tol. Dan kalau di total, misalnya kita perjalanan dari Jakarta ke Surabaya misal, masih irit kalau masuk tol. Karena jajan di luar tol pasti lebih mahal kan, kira-kira gitu. Tapi yang harus dilihat adalah jangka panjang, Bang. Jangka panjang dengan terkoneksi ini maka putaran ekonominya akan tinggi. Suplai daerahnya akan menjadi tinggi. Itulah yang saya belajar banyak dari Cina ketika saya dikirim oleh partai untuk belajar di Cina kurang lebih 1 bulan. Di Cina itu, Bang, semua provinsi terkoneksi, even nggak menghasilkan apapun. Jadi contoh misalnya dengan akses tol yang luar biasa ini, contoh katakanlah Cianjur. Cianjur produknya yang paling unggul kentang. Maka orang Cirebon tidak perlu beli kentang mahal karena udah bisa ngambil dari Cianjur. Begitu juga misalnya Indramayu, lumbung padi. Orang Bekasi kota kan nggak ada sawah. Ngambil beras bisa direct dari Indramayu dan lebih murah. Nah, sebetulnya keuntungan ekonomi jangka panjangnya luar biasa, Bang. Kalau kita menyadari itu, ya mungkin yang menikmati nanti tidak hanya kita, tapi mungkin nanti anak dan cucu kita ke depan. Tadi Bang Waras sempat juga menyebut bahwa penerimaan tentang diri Bang Waras itu di Jawa Barat relatif bagus, karena ada ikhlas di sana. Kita ingin lebih ke sisi personal. Bagaimana secara marketing, secara dalam tanda kutip menjual diri agar politisi tetap eksis? Apa yang dilakukan Waras? Ya, saya pikir kuncinya adalah kita bersilaturahmi, Bang. Bersilaturahmi itu tidak serta-merta ukurannya uang. Banyak politisi yang enggan melakukan itu karena berpikirnya kalau gua ketemu si Anu, ngobrol, silaturahmi, gua keluar duit. Padahal tidak semuanya begitu. Artinya care kita, kepedulian kita, dan silaturahmi itu tidak harus ketika mau pemilu. Contoh saya, Bang, saya komunikasi dengan tokoh-tokoh di Purwakarta, di Kerawang,
di Bekasi Kabupaten itu udah puluhan tahun, Bang. Apalagi pelaku-pelaku kawasan industri, bos-bos limbah. Itu kan susahnya saya udah kenal gitu. Dan silaturahmi itu saya jaga ketika suatu saat kayak sekarang nih, saya jadi caleg DPR RI Jabar 7 Bekasi Kerawang Purwakarta, mereka ngelihat gambar saya aja, oh itu Waras teman gue gitu. Nah itu buah dari silaturahmi. Dan jarang politisi yang melakukan itu, lebih banyak datangnya kalau mau pemilu. Nah ini yang salah gitu loh. Silaturahmi itu harus dibangun. Dan jangan berpikir bahwa silaturahmi itu identik dengan cuan, dengan keluar uang, nggak juga. Bang, bagaimana pendapat Bang Warsito melihat politisi, dia eksis sebagai politisi, tapi dalam tanda petik tadi maruk. Misalnya, uang reses itu kan dia harus masuk ke dapil-dapil di Tapi tidak banyak politisi jujur dengan nuraninya mengeluarkan uang reses itu untuk rakyat juga. Ya, betul. Dia simpan sendiri untuk kepentingan pribadi begitu. Ya, jadi memang Bang, ini akhirnya kembali ke habit. Kalau saya bilang kembali ke karakter masing-masing politisi. Saya alhamdulillah ini udah tahun ke-9 ya. Kan periode 10 tahun nih. Saya habis nanti Oktober tahun ini. Saya nggak pernah nggak reses, Bang. Kalau di kami itu DPRD provinsi satu titik tuh 10 juta. Saya kalau reses itu bisa habis 12, 13, kadang 15 juta. Dan menurut saya harusnya semua anggota DPR, DPRD, provinsi maupun kabupaten kota jangan main-main lah soal reses. Karena itu diatur oleh undang-undang. Reses itu wahana untuk kembali ke konstituen. Lu kemarin teriak minta didukung, minta dipilih, lu nggak pernah nongol gitu. Terus besok menjelang pemilu datang lagi minta dipilih lagi. Menurut saya itu orang nggak punya moral, Bang. Udah gitu aja. Ini kembali ke habit dan moral. Lu nggak punya hati lo gitu. Secara privilege, hak istimewa itu kan dimiliki seorang politisi, apalagi dia sudah eksis menjadi anggota legislatif misalnya. Tapi barangkali ada sisi suka duka dari pengalaman Bang Waras. Tolong bagikan kita sebagai politisi, apa suka duka jadi politisi? Suka dukanya nih Bang, kalau misalnya pas kita lagi, bukan susah lah ya, lagi repot gitu, ada konstituen, ada temen, ada tim, ada orang yang kita kenal minta tolong. Itu kadang-kadang kita dalam situasi yang nggak nolong nggak enak, ditolong kita juga lagi seperti ini. Nah itu situasi gitu pasti semua anggota dewan mengalami. Karena memang kalau kami ini Bang, di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu sesuai aturan nggak sebebas DPR RI Bang. Reses itu Bang, kalau di provinsi dan kabupaten kota harus motoin kwitansinya, fotoin audiennya, lapor kursinya berapa, snacknya berapa. Kalau DPR RI nggak gitu Bang, lungsum dia, tanda tangan reses aja. Makanya anggota DPR RI yang nggak reses pun nggak ada yang negor. Harusnya yang hukum masyarakat, jangan dipilih lagi. Kalau menurut saya begitu Bang. Politisi ini kan jadi juga karena ada jembatan menjadi rekomendasi dari partai, karena dia mewakili partai. Bagaimana politisi yang nasionalis, dia memperjuangkan kemaslahatan umat banyak begitu, tapi dia tidak boleh juga menafikan dia terlatar belakang dari partai itu. Karena kepentingan partai dengan kepentingan secara nasional kan bisa berbeda begitu. Bagaimana pendapat Bang Waras? Ya kalau saya yang tadi Bang, dari awal ketika saya diberi kesempatan masuk PDI Perjuangan kemudian saya berjalan ini sebuah keyakinan. Bagi saya ini sebuah ideologi. Sangat naif kalau kemudian kita tidak mengimplementasikan. Saya kasih contoh gini, bicara SARA, bicara suku, ras, agama, PDI Perjuangan udah nggak ada diskusi. Karena itu clear. Maka ketika contoh misalnya ada umat yang non-muslim dihalang-halangin beribadah misalnya, atau kayak kemarin kejadian di Purwakarta, gereja disegel, oh saya paling depan Bang.
Karena bagi saya itulah implementasi dari keyakinan saya. Itulah yang saya sebut tadi, kita nih punya given Pancasila ini luar biasa. Negara lain aja ngiri gitu. Kalau kita orang-orang yang sadar, yang waras, kayak saya nggak menjalankan itu, ya hancur Republik ini, Bang. Dan bagi saya itu prinsip, Bang. Bagi saya itu prinsip. Kata tadi, waras itu bisa nggak itu juga mengganggu nurani apa kalau misalnya tidak waras bertindak begitu? Ya kira-kira begitu, Bang. Makanya tagline saya, yang waras pilih Ganjar, kalau pilih Ganjar pasti waras. Gitu, kira-kira gitu. Kira-kira gitu, Bang. Mantap. Profil sedikit, Bang. Tadi sudah dijelaskan Bapak orang Aceh, Ibu dari Jawa, dan bulan dan tahun berapa lahir dan besar di mana, bisa sedikit. Ya, saya lahir di Madiun 9 Oktober 70. Saya alhamdulillah dari mulai SD sampai SMA sekolah negeri, dan saya dapat beasiswa, Bang, sampai SMA. Saya ini termasuk yang pinter lah, waras, ya? yang waras lah gitu. Nah dari situ saya karena tadi cerita tadi sakit, terus akhirnya kerja. Saya mulai kuliah itu setelah saya punya uang. Jadi waktu jadi buruh, waktu jadi buruh itu pun berapa kali pindah, Bang, karena kadang-kadang sibuk ngurusin buruh, lupa lagi, nggak serius lagi, pindah lagi ke sana. Ya itulah suka dugaan, tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan, dan kemarin ketika menyelesaikan S2 di Bandung mulus lah, karena udah jejak gitu. Kalau dulu kan perjuangan kan, Bang, antara cari duit apa nyelesain sekolah kan gitu. Itulah perjalanan, Bang, kira-kira gitu. Sekilas soal keluarga barangkali. Ya kalau saya anaknya 5, Bang. Jadi saya alhamdulillah bersyukur di Bandung itu 10 tahun. 2 periode ini saya mengantarkan anak saya yang pertama dan kedua lulus di Bandung. Perempuan dua-duanya. Anak pertama saya lulus di Parayangan. Universitas Parayangan, Universitas Katolik, sengaja. Dulu kamu belajar di situ biar tahu, biar bergaul sama yang nggak muslim aja, saya bilang. Nah yang kedua baru lulus Februari kemarin di Pajajaran Ilmu Politik. Yang ketiga ini kelas 3 SMA di Al-Azhar Kemang Pratama. Yang keempat kelas 3 SMP di Al-Azhar Kemang Pratama. Yang paling kecil TK di International School di Victory, Bang. Anak saya 5. 4 cewek, 1 cowok. Jadi Suara Tapian ini kan sebenarnya slogannya budaya untuk kemanusiaan. Tapi memang lebih banyak jujur pendengarnya dan pembacanya orang Batak. saya tahu Pak Waras itu banyak di Ulosi, di Sanjung orang Batak. Bisa cerita hubungan dengan orang Batak. Jadi waktu saya tadi, Bang, yang saya cerita di Kranji, dari mulai tahap sembuh sampai saya kemudian kerja di pabrik, saya ketemu sama Pak Sabar Paul Sihotang. Pak Sabar Paul Sihotang nih keluarga besar, ada Joy Sihotang dan lain-lain, termasuk yang tinggal di Inkopol itu yang suaminya Marga Sirait. Nah saya tuh akhirnya dianggap anak sama Pak Sabar Paul Sihotang, saya diulosin, saya dikasih Marga Sihotang, dan saya ngerti adat Batak itu sampai detail dari beliau, Bang. Jadi saudara kita kalau Marbun itu ada dengan Sihotang. Makanya saya bisa di Mulana, di Topa, di Batama, langit dohotanuon, bisa saya, Bang. Kalau ada orang ngomong Batak, ngomong apapun saya ngerti. Tapi kalau saya untuk ngomong, kadang-kadang malu, Bang. Tapi kalau nyanyi di karaoke, lagu Batak lah. Kira-kira gitu. Baik, Bang. Terima kasih waktunya. Siap. Demikian, sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan Bapak Waras, seorang politisi dari PD Perjuangan. Horas Indonesia. Horas.